Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram. Malam ini masuk hadis ke-5 ya. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis keempat, tentang hadis kullatain. Idza kana ma'u kullataini lam yahmilil khabas wa fi lafzin lam yanjus. Apabila air itu dua kullah, maka dia tidak membawa najis. Pada riwayat yang lain lam yanjus, tidak najis. Ini sudah kita bahas ya. Jadi ada yang mendefinisikan bahwa air itu apabila di bawah dua kullah maka dia najis. Tapi apabila air itu dua kullah ke atas maka dia suci. Dan ini maksudnya apabila tidak berubah salah satu dari sifat-sifat air dengan najis. Artinya walaupun air itu dua kullah, tiga kullah, empat kullah, kalau dia kemasukan najis dan berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, rasanya atau baunya, maka dia najis. Baik, kita masuk hadis ke-5. Tafadhal, siapa yang mau baca hadis ke-5? Hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Akhrajahu Muslimun walil Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yaktasiru fi. Wali Muslim min wali Abi Dawud wala yaktasil fihi minal janabah. Baik, syukran. Ya, kita akan bahas hadis yang kelima. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Meskipun masuk Islamnya belakangan, tetapi riwayat hadisnya paling banyak karena beliau fokus untuk meriwayatkan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, janganlah seseorang dari kalian mandi
di air yang tergenang, ya, bil ma'id daim wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini merupakan larangan, ya, dari Nabi SAW agar seseorang jangan mandi, ya, jangan dia mandi di air tergenang dalam keadaan junub. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, ya, alladzi la yajri. Ini penjelasan dari makna ad-daim, ya, air yang ad-daim artinya alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Jangan kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya atau mandi di situ. Kemudian lafaz yang lain dari Imam Muslim, ya, minhu, maksudnya summa yaktasilu minhu, ya, pengganti dari yaktasilu fihi. Kalau yaktasilu fihi artinya dia mandi di dalamnya. Jangan kencing, ya, di air tergenang kemudian mandi di situ. Kalau yaktasilu minhu, ya, jangan kencing di air tergenang kemudian mandi dari situ. Ya, mungkin ada perbedaan sedikit lafaz antara fihi dengan minhu. Kalau fihi berarti mandi di situ, yang mungkin maksudnya ya dia nyempur di situ. Kalau minhu, ya dia ngambil air dari situ kemudian digunakan untuk mandi. Jadi mandi langsung di situ atau ngambil airnya digunakan untuk mandi itu nggak boleh. Kemudian riwayat Abu Dawud, janganlah mandi, ya, di dalamnya, yaitu mandi janabah, mandi junub. Ini hadis yang kelima, ya, dari kitab Bulughul Maram. Ada beberapa poin, ya. Yang pertama, ya, yang hadis riwayat Imam Muslim itu larangan mandi di air tergenang. Air tergenang itu yang tidak mengalir dalam keadaan junub, ya. Jadi dilarang, ya, orang yang sedang junub mandi di air tergenang. Itu yang pertama, yang hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang riwayat Imam Al-Bukhari itu larangan untuk kencing di air tergenang lalu mandi di situ. Ya, larangan kencing kemudian mandi. Nah, ini berarti larangannya adalah menggabungkan antara kencing dan mandi, ya. Karena di situ menggunakan kata summa, kemudian. Jadi yang dilarang adalah dia kencing di air tergenang kemudian dia mandi di situ. Itu dari lafaz hadis seperti itu. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa kencing secara terpisah atau mandi secara terpisah itu dilarang, tidak dilarang. Jadi kalau orang misalkan kencing di air tergenang, boleh tidak? Tidak boleh juga. Itu yang kedua. Jadi kencing di air tergenang lalu mandi di situ, ini dilarang. Kemudian yang ketiga, yang lafaz Imam Abi Dawud, ya, larangan mandi junub, ya, itu tambahan penjelasan dari hadis buat Imam Al-Bukhari. Ya, jangan kencing di air tergenang kemudian dia mandi junub di situ.
Baik, faedahnya. Faedah yang pertama, an-nahyu anil iktisadi fil ma'ida'i minal janabah. Larangan mandi junub di air tergenang. Air tergenang, misalkan ada air bak, ya, kemudian orang mandi di situ. Ini dilarang. Bikhilafil ma'il jari, berbeda dengan air yang mengalir, maka itu tidak masuk dalam larangan. Jadi yang dilarang adalah mandi di air tergenang. Mungkin maksudnya orang nyemplung gitu ya, ada air, airnya tidak mengalir, ya, terus dia masuk ke situ, mandi junub di situ, ini dilarang. Tapi kalau air mengalir, misalkan air sungai bersih, orang mandi di situ nyebur, maka itu tidak masuk dalam larangan. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nahya yaqtadi tahrim fa yahrumul iktisadu minal janabati fil ma'idati. Larangan itu menuntut keharaman. Larangan itu menuntut keharaman, atau larangan itu mengandung makna pengharaman. Jadi kalau dilarang berarti hukumnya haram. Oleh karena itu haram hukumnya mandi junub di air yang tergenang. Ya, hukumnya haram. Mana dalil haramnya? Ya, hadis tadi Nabi marah, la yastasid ahadukum fil ma'ida'i wa huwa junub. Jangan seseorang di antara kalian mandi di air tergenang dalam keadaan junub. Itu larangan. Ya, dan hukum asal larangan adalah haram. Jelas ya? Jadi larangan itu mengandung konsekuensi pengharaman. Itu hukum asalnya. Faedah yang ketiga, an-nahyu anil bauli fil ma'id da'im tsummal iktisali fihi minal janabah. Larangan untuk kencing di air tergenang kemudian mandi junub di situ. Ini juga dilarang. Kalau tadi yang pertama larangan mandi junub di air tergenang. Nah, yang ini larangan kencing di air tergenang kemudian mandi di situ. Ya, ini udah mafhum lah ya. Kalau mandi junub di air tergenang saja nggak boleh, apalagi ditambah kencing. Maka udah jelas pelarangannya. Mungkin yang tidak dijelaskan di sini adalah orang kencing di air tergenang, tapi dia tidak mandi junub di situ. Apakah boleh apa tidak? Ya, kan di sini nggak ada. Yang ada di sini adalah larangan kencing di air tergenang, kemudian mandi junub di situ. Jadi yang tidak ada di sini adalah orang kencing di air tergenang. Apakah itu boleh atau tidak? Dia kencing terus nggak mandi junub. Kalau mandi junub nggak kencing itu dilarang tadi di hadis buat Imam Muslim. Itu mandi junub di air tergenang. Kemudian yang riwayat Imam Bukhari kencing kemudian mandi. Ya. Nah, yang tidak ada adalah kencing tanpa mandi. Cara zahirnya adalah dilarang. Ya. Cara zahirnya. Kenapa? Atau mana dalilnya? Ya dari sini kita bisa ambil ya, kalau mandi junub aja dilarang, apalagi kencing kan gitu. Mana yang lebih mengotori air? Apakah dari bekas junub
atau dari air kencing yang kira-kira lebih mengotori air? Ya dari kencing. Orang junub kan dia cuma ya junub aja, artinya mungkin air mandinya juga udah nggak ada gitu, tinggal sisa aja. Kalaupun itu dianggap mengotori, maka yang lebih mengotori adalah air kencing. Ya, dohirnya seperti itu. Maka mandi junub di air tergenang nggak boleh, kemudian kencing di air tergenang juga nggak boleh, kemudian menggabungkan kencing dengan mandi juga nggak boleh. Baik. Kemudian disebutkan yahtamilu anna nahya an kullin minal bauli wal iktisal. Disebutkan dalam kitab Tarhut Tasrif, ya, Malik berkata hadis yang riwayat Imam Bukhari tadi, ya, ada kemungkinan bahwa larangan di hadis tersebut itu mencakup keduanya. Ya, jadi larangan untuk kencing dan larangan untuk mandi. Maksudnya kencing saja dilarang, mandi saja juga dilarang. Berdasarkan dalil riwayat Abi Dawud, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim wa la yattasilu fihi minal janabah. Nah, lafaz hadis Abu Dawud, jangan sekali-kali seseorang dari kalian kencing di air tergenang dan jangan mandi junub di dalamnya. Nah, itu. Jadi dengan kata dan itu bedanya. Kalau yang lafaz Imam Al-Bukhari dengan kata summa, artinya kemudian. Kalau kemudian berarti kan menggabungkan kencing dulu kemudian mandi. Itu riwayat Imam Bukhari. Sedangkan riwayat Imam Abu Dawud, ya, Nabi melarang orang kencing di air tergenang dan melarang mandi junub di situ. Jadi larangannya untuk masing-masing. Kencing saja nggak boleh, mandi junub saja juga nggak boleh. Ya. Jadi jelas ya, mandi junub di air tergenang nggak boleh, kencing di air tergenang nggak boleh, kemudian kencing dan mandi junub juga nggak boleh. Faedah yang keempat, an-nahyu yaqtadi tahrim, fayahrumul iktisalu minal janabah fil ma'i alladhi bila fihi. Faedah yang keempat, larangan itu menuntut pengharaman. Maka haram hukumnya mandi junub di air yang dikencingi di situ. Hukumnya haram. Jadi larangan itu mengandung pengharaman. Jadi kalau dilarang berarti haram. Maka haram hukumnya mandi junub di air yang dikencingi. Baik. Nah, dari sini mungkin timbul pertanyaan ya, sebelum faedah yang selanjutnya. Kalau orang kencing di air mengalir lalu mandi di situ, apakah boleh atau tidak? Ya, karena yang dilarang tadi adalah kencing di air tergenang kemudian mandi. Sekarang kasusnya orang kencing di air yang mengalir dari kali atau di sungai, terus dia mandi di situ, apakah boleh atau tidak? Ya, zahirnya nggak dilarang, karena yang dilarang adalah di air yang tergenang. Maka di air yang mengalir ya, tidak dilarang. Kemudian pertanyaan kedua,
Kalau air yang tergenang itu banyak, ya misalkan air laut atau air apa gitu, yang airnya banyak, danau gitu, terus orang kencing di situ, ya terus mandi junub di situ, atau dia kencing di situ, atau mandi junub di situ, apakah boleh atau tidak? Dalam hadis ini tidak ada penyebutan apakah airnya banyak atau sedikit. Ya, Nabi melarang orang mandi junub di air tergenang, melarang kencing di air tergenang, melarang kencing dan mandi di air tergenang tanpa menyebut air itu banyak atau sedikit. Maka zahirnya kalau airnya itu banyak, ya, maka tidak dilarang. Apa alasannya? Karena pelarangan dalam hadis ini ilatnya atau alasannya adalah karena dikhawatirkan mengotori. Kenapa Nabi melarang? Karena alasannya takut mengotori air. Gitu. Nah, kalau alasannya seperti ini, kalau airnya banyak, maka alasan ini tidak ngaruh gitu, karena airnya banyak. Ya, air kencingnya sedikit, airnya banyak, maka air kencing yang sedikit itu akan mungkin terkalahkan oleh air yang banyak. Baik. Faedah yang kelima, zahirul hadis annahu la farqa bainal ma'il qalil wal katsir. Zahir hadis bahwasanya tidak ada beda antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Itu zahirnya, karena di hadis tidak disebutkan mau air sedikit mau air banyak, berarti berlaku umum larangan tadi, baik airnya sedikit atau banyak. Itu zahir hadis. Nanti di bawah akan dijelaskan. Yang Anda jelaskan tadi, kalau airnya banyak, ada yang mengatakan itu tidak dilarang. Faedah yang keenam, al-fasadu al-mutarattibu 'ala nahyain wa ifsadul ma' bi taqdirihi 'alal muntafi'ina bihi. Kerusakan yang diakibatkan, ya, dari larangan tersebut yaitu rusaknya air dengan kotoran. Ya. Maksudnya akibat dari larangan dalam hadis tadi, ya, kerusakan yang diakibatkan, ya, karena Nabi melarang pada dua larangan tadi, yaitu rusaknya air dengan kotoran sehingga orang-orang tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Ya. Mungkin boleh kita bilang alasan pelarangan. Ya. Jadi kenapa Nabi melarang orang mandi junub di air tergenang dan Nabi melarang kencing di air tergenang? Alasannya karena bisa merusak air dengan kotoran sehingga orang tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Wa sayati insyaallah al-khilafu fil ma'il musta'mal. Ya, nanti akan dibahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hukum air musta'mal. Air musta'mal itu air yang sudah dipakai atau air bekas. Ya, musta'mal itu bekas. Hal isti'maluhu fi taharati yasribuhu tuhuriyah aula. Apakah penggunaan air untuk yang suci itu mencabut kesuciannya atau tidak? Gitu. Ya. Jadi air suci dipakai untuk bersuci, untuk wudhu misalnya. Wudhu itu kan suci kan, bersih kan, ya bersuci.
Jadi air suci dipakai untuk wudhu. Nah, apakah penggunaan untuk wudhu itu mencabut kesucian air tersebut atau tidak? Karena dia sudah dipakai. Ini kan air suci, terus sudah dipakai wudhu. Nah, kesuciannya itu terambil tidak? Ya, nanti akan dijelaskan. Faedah selanjutnya yang ke-7 ya. An-nahyu 'anil bauli awil iktisali fil ma'ir raqid laisa 'ala itlaqihi ittifaqan. Larangan untuk kencing atau mandi di air tergenang ini tidak mutlak. Larangan kencing ya, atau mandi di air tergenang ini tidak bersifat mutlak. Sehingga bisa kita katakan air yang banyak ya, al-ma'ul mustabhar al-katsir la yatanawaluhun nahyu. Air yang banyak yang melaut ya, itu tidak tercakup oleh larangan dalam hadis ini. Jadi larangan dalam hadis ini hanya mencakup air yang sedikit. Adapun air yang sangat banyak tidak termasuk atau tidak tercakup oleh larangan dalam hadis ini. Ya. Maka kalau airnya banyak tadi orang mandi junub di air tergenang atau kencing di air tergenang dan airnya banyak maka tidak dilarang. Ya, nanti tinggal dilihat maslahat atau mudaratnya. Ya, misalnya kolam renang kan itu hitungannya banyak. Ya, apa boleh orang kencing di kolam renang itu? Ya, kalau dikaji dari fikih ya, yang dilarang itu air yang sedikit. Ya, itu berdasarkan kesepakatan ulama. Air banyak ya nggak dilarang. Tapi nggak dilarang itu bukan berarti orang boleh kencing sembarangan. Ya. Nah, maksudnya ke situ. Tapi kalau hukum fikihnya ya mungkin tidak dilarang untuk kesucian. Ya. Maksudnya kalau orang kencing di kolam renang yang airnya banyak, air itu masih tetap mungkin suci. Karena air kolam yang banyak misalnya, kalau airnya tawar, terkena air kencing yang sedikit mungkin nggak ngaruh, mungkin ya. Ya, makanya bisa jadi di kolam renang itu orang sambil kencing juga, tapi kita nggak ngerasa. Ya, padahal mah bisa jadi orang kencing di situ. Nah, tapi karena airnya banyak, mungkin jadi terlebur ya. Baik. Jadi larangan dalam hadis ini tidak bersifat mutlak. Yaitu hanya air yang sedikit. Adapun air yang banyak maka tidak terkena oleh larangan. Baik. Faedah selanjutnya dikatakan dalam kitab Subul Salam Imam As-Sun'ani rahimahullah, alladzi taqtadihi qawaidul lughatil arabiyyah annal manhiya anhu fil hadits innama huwa 'anil jam'i bainal bauli wal iktisal li anna thumma la tufidu ma tufiduhul wawul 'atifah fi annaha lil jam'i. Di dalam kitab Subul Salam Imam As-Sun'ani mengatakan kalau mengacu kepada kaidah bahasa Arab ya, maka yang dilarang dalam hadis itu yaitu larangan menggabungkan antara kencing dan mandi, itu yang dilarang. Ya, dari hadis Imam Al-Bukhari tadi maksudnya ya. Jadi hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Jangan sekali-kali seseorang dari kalian
kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di situ. Nah, dari sisi kaidah bahasa Arab, yang dilarang dalam hadis ini adalah penggabungan antara kencing dan mandi. Diambil dari kata summa, kemudian. Karena summa berbeda dengan huruf waw. Ya. Huruf waw itu maknanya dan. Kalau summa maknanya kemudian. Nah, dari kata summa ini beliau mengatakan yang dilarang adalah kencing kemudian mandi, itu yang dilarang. Ya, adapun kencing saja atau mandi saja, maka tidak ada pelarangannya dalam hadis ini. Ya, tapi ada pelarangannya dalam hadis yang lain. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, yu'khadun nahyu 'anil jam'i min hadzal hadis wa yu'khadun nahyu 'anil ifrad min hadisin akhar. Diambil larangan tentang penggabungan dari hadis ini dan diambil pelarangan untuk masing-masing dari hadis yang lain. Ini perkataan Imam Ibnu Daqiqil Id. Jadi pelarangan menggabungkan kencing dan mandi itu dari hadis Imam Al-Bukhari tadi. Kemudian pelarangan masing-masing, ya, larangan kencing, kemudian larangan mandi itu dari hadis yang lain. Maka kesimpulannya, mau kencing saja nggak boleh, mandi junub saja nggak boleh, atau menggabungkan kencing dan mandi junub juga nggak boleh. Itu kesimpulannya. Baik. Kemudian di sini jelaskan, lakinna riwayatil waridatil bab yustafadu minha mayati. Nah, hadis-hadis yang ada dalam bab ini, ya, dirinci, ya, ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Muslim itu menjelaskan larangan mandi dengan nyebur ke dalamnya, ya, atau ngambil dengan gayung dari situ. Itu riwayat Imam Muslim yang pertama, ya, jangan mandi di air tergenang dalam keadaan junub. Ya, jadi nggak boleh mandi di air tergenang baik dengan nyebur atau dengan gayung. Kemudian yang kedua, yang riwayat Imam Al-Bukhari itu menunjukkan larangan penggabungan antara kencing dan mandi. Kemudian riwayat Imam Abi Dawud menjelaskan tentang larangan untuk masing-masing secara menyendiri. Tadi sudah kita bacakan, la yaktasilu ahadukum la yabulan ahadukum fil ma'i daim wa la yaktasilu fihi minal janabah. Dengan huruf waw, ya. Jangan kencing di air tergenang dan jangan mandi. Jadi riwayat Abu Dawud itu larangan untuk kedua-duanya secara menyendiri. Ya, kencing saja dilarang, mandi junub saja dilarang. Nah, itu 3 riwayat, ya, itu paham ya. Riwayat Imam Muslim itu larangan mandi junub saja. Riwayat Imam Al-Bukhari larangan penggabungan kencing dan mandi. Riwayat Imam Abi Dawud larangan untuk kedua-duanya secara menyendiri, ya. An-nahyu an kulli wahidin minhuma 'alal infirad. Fahasola min jami'i riwayat annal kulla mamnu'un. Maka dari gabungan semua riwayat tadi bisa kita simpulkan bahwa semuanya dilarang. Ya, semuanya dilarang. Mau kencing saja, mandi saja, atau digabungkan kencing dan mandi, semuanya dilarang. Itu kesimpulannya. Dalika anal baula awil iktisala fil ma'in rakid bisababi yusabbibu takdhirahu wa tawsikhahu 'alan nas.
Yang demikian itu karena kencing atau mandi di air tergenang menyebabkan polusi atau mengotori, membuat air menjadi kotor, ya, sehingga orang lain tidak bisa lagi memanfaatkan air tersebut. Itu kalau tidak menajisinya, ya. Jadi misalkan anggaplah mandi junub. Orang mandi junub di air tergenang itu mengotori air, walaupun mungkin tidak menjadi najis, tapi dia menjadi kotor, ya, walaupun tidak menjadi najis. Apalagi kalau menjadi najis, maka itu lebih dilarang. Baik. Ya, misalkan air sedikit terus dikencingin dan berubah, berarti kan menjadi najis, maka itu nggak boleh. Baik. Masih ada faedah, dua faedah lagi atau tiga faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fillah, para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan hadis yang kelima dari kitab Bulughul Maram. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air tergenang dalam keadaan junub. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian lafaz Imam Al-Bukhari, jangan salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Lafaz Imam Muslim, minhu, ya, daripadanya. Kemudian lafaz Imam Abi Daud, jangan seseorang kencing di air tergenang dan jangan mandi di dalamnya, mandi junub. Dan sudah kita jelaskan tadi, ya, riwayat-riwayat yang tadi kita baca itu menunjukkan bahwa semuanya dilarang. Ya, kencing di air tergenang dilarang, mandi di air tergenang dilarang, kemudian menggabungkan kencing dan mandi juga dilarang. Pelarangannya karena bisa mengotori air, ya, meskipun tidak menyebabkan menjadi najis, ya. Jadi pelarangannya, alasannya karena bisa menyebabkan air itu menjadi kotor. Ya, kalau mandi kan berarti ada daki mungkin, ya, kotoran-kotoran. Jadi menyebabkan air menjadi kotor, meskipun bisa saja tidak menjadi najis. Kemudian faedah selanjutnya, yulhaqu bidzalika tahrimu tadahhud wal istinja fil ma'ir raqid alladzi la yajri. Masuk dalam hukum hadis ini adalah dilarang buang air besar atau diharamkannya at-tadahhud, ya, buang air besar, wal istinja, ya, dan istinja. Istinja itu membersihkan diri setelah buang air besar, itu istinja. Dilarang atau diharamkan buang air besar dan istinja, ya, di air tergenang, itu dilarang juga, masuk dalam hukum tadi. Wallahu alam, dalilnya, ya, dalil mafhum. Jadi kalau kencing saja dilarang, apalagi buang air besar, ya, lebih dilarang karena yang lebih besar potensi mengotorinya air kencing atau BAB, ya BAB, ya, dia lebih bau, lebih mengotori. Maka
Kalau kencing saja nggak boleh, apalagi buang air besar. Baik. Faedah selanjutnya, tahrimu adiyatin nas wa ilhaqu darar bihi bi ayyi amalin minal a'mal allati lam yu'dzan fiha. Haram mengganggu manusia dan menimpakan bahaya kepada mereka dengan perbuatan apapun yang tidak diizinkan. Haram ya, mengganggu atau menyakiti manusia dan menimpakan mudarat kepada mereka, hukumnya haram. Dalilnya tadi, kenapa Nabi melarang orang kencing di air tergenang? Karena itu mengotori. Kalau kotor, apalagi najis, maka orang lain tidak bisa menggunakan air tersebut. Ya. Nah, kalau seperti itu aja dilarang, berarti mengganggu atau menyakiti orang itu haram hukumnya. Ya. Dan banyak ya bentuk-bentuk mengganggu orang lain ya dalam lingkungan bermasyarakat antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya itu juga kadang saling mengganggu ya, misalnya dengan suara-suara berisik, apalagi dengan musik ya yang jelas-jelas hukumnya haram. Itu juga termasuk mengganggu orang lain yang hukumnya haram. Maka kita harus paham waktu-waktu istirahat tetangga kita. Ya, harus paham waktu-waktu istirahat tetangga kita. Ya, jangan sampai di waktu istirahat tetangga kita malah berisik. Itu nggak boleh. Termasuk mengotori halaman rumah tetangga ya, dengan mungkin daun-daun dari pohon yang ada di rumah kita, apalagi membuang sampah ya ke teras tetangga, membuang kotoran ke teras tetangga, ini nggak boleh. Termasuk kotoran dari hewan piaraan kita, itu juga nggak boleh. Ya, dan itu bisa dipidana. Ya, bisa dipidana dalam undang-undang di negara kita. Orang mengganggu tetangga dengan kotoran atau sampah bisa dilaporkan. Baik. Jadi haram hukumnya mengganggu orang lain dan menimpakan mudarat kepada mereka dengan perbuatan apapun. Kemudian di sini Al-Mu'allif rahimahullah membawakan perbedaan pendapat ulama tentang apakah larangan dalam hadis ini hukumnya haram atau hukumnya makruh. Ya, itu beda pendapat. Ikhtalafal ulama'u halin nahyu litahrim aw lil karahah. Para ulama beda pendapat apakah larangan itu menunjukkan haram atau menunjukkan makruh. Padahal Malikiyatu ila annahu makruh binaan minhum ala annal ma'a baqin ala tahuriyatihi. Yang pertama pendapat madhab Malikiyah, Imam Malik berpendapat bahwa larangan dalam hadis ini tidak haram, melainkan hanya makruh. Ya, apa bedanya haram dengan makruh? Ya, kalau haram itu lebih keras daripada makruh. Ya, kalau definisi fikih itu kalau haram itu dosa. Ya, kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan ya tidak berdosa. Cuma lebih baik ditinggalkan, itu makruh. Itu cara definisi begitu. Tapi secara bahasa makruh itu artinya apa? Dibenci, ya, dibenci. Arti makruh itu dibenci. Yang benci siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kalau orang melakukan sesuatu yang makruh, berarti dia melakukan sesuatu yang Allah benci. Ya. Maka sebetulnya tuntutan agama yang makruh itu dikerjakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Ya. Dan tuntutan logis juga begitu. Kalau antum mencintai seseorang dan seseorang yang antum cintai itu nggak suka sesuatu itu antum tinggalkan atau antum kerjakan? Tinggalkan. Kenapa? Karena itu dibenci oleh orang yang kita cintai. Jadi pendapat yang pertama, pendapat madhab Malikiyah, larangannya bersifat makruh. Landasannya adalah bahwa air yang di situ dipakai mandi, ya, atau mungkin dipakai kencing, airnya tetap berada di atas kesuciannya. Ya, mungkin airnya banyak. Ya, dia berada di atas kesuciannya. Hanya dia menjadi kotor saja. Ya. Tapi dia tetap suci. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat madhab Al-Hanabilah, ya, pendapat Imam Ahmad dan madhab Dhahiriyah, ila annahu litahrim. Ya, pendapatnya adalah larangan dalam hadis ini bersifat haram. Ya. Pendapat yang ketiga dirinci. Ya. Dibedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Ini pendapat ketiga, dirinci. Kalau airnya sedikit, maka hukumnya haram. Tapi kalau airnya banyak, maka hukumnya makruh. Ya. Jadi kalau airnya sedikit, ya, maka haram kencing di situ, mandi di situ. Tapi kalau airnya banyak, maka makruh kencing di situ, mandi di situ. Jadi dia membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Ini 3 pendapat, ya, dari para ulama. Di sini tidak dijelaskan secara rinci pendalilan dari masing-masing pendapat. Ya, mungkin yang ingin tahu lebih lengkapnya bisa baca kitab Subul Salam. Biasanya di situ ada. Kemudian terakhir penulis menyampaikan tarjih. Wa dhahirun nahyi at-tahrim fil qalil wal katsir. Walau lam yakun li illati tanjisihi wa innama min ajli taqdirihi wa tawsifihi 'ala nas. Dan secara zahir larangan itu untuk haram. Ya, ini yang dipilih oleh penulis. Secara zahir larangan itu menunjukkan haram, baik pada air yang sedikit atau air yang banyak. Ya. Meskipun bukan karena ilat najis, akan tetapi karena kotor. Jadi meskipun cuma kotor, karena ini dilarang, maka larangan itu bersifat haram. Ya. Meskipun nggak jadi najis, cuma kotor aja, tetap haram. Ya, itu hukum asal larangan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi yang lebih hati-hati memang kalau Nabi melarang, ya sudah tinggalkan. Mau haram, mau makruh, jangan. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya pengecualian ya, air yang sangat banyak itu tidak berlaku ya. Yang sangat banyak itu ya kayak air laut mungkin atau air danau yang luas itu tidak, itu pengecualian. Nanti pertemuan berikutnya hadis ke-6 ya, tentang Rasulullah melarang seorang wanita yang mandi
menggunakan air bekas laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mandi dengan air bekas perempuan. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti akan sekalian dengan hadis ke-7, hadis Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau hukum mandi junubnya bagaimana Ustaz? Kalau memang melakukan memang di bak mandi gitu ya, dia berendam gitu sampai mandi juga, terus walaupun tadi antara kalau melakukannya itu jadi dia karena itu mungkin ada yang mengharapkan apa dia jadi tidak sah gitu, Ustaz. Ya. Kalau mandinya kan syarat atau rukun mandi junub itu cuma dua, satu niat, satu membasahi seluruh tubuh. Kalau dua itu terpenuhi maka mandinya sah. Cuma bagi yang mengatakan haram berarti dia berdosa. Cuma mandinya sah, gitu. Karena terpenuhi ya, niatnya ada, niat mandi junub. Terus dia nyebur berarti kan basah semua tubuh. Itu sudah sah mandi junubnya. Cuma karena dilarang, ya dia dapat dosa. Ya, tapi sah. Nah, ada lagi? Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.